Teman-teman, ingat kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi para generasi penerus adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Kebudayaan bangsa merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Teman-teman, sebuah masyarakat memiliki budaya dan nilai-nilai yang dijaga dan diteruskan secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya. Namun demikian, beda budaya tetap saudara. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Seperti kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Teman-teman yang Ustadz banggakan, berikut ini cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, mengembangkan budaya daerah sendiri. Dan yang ketiga, mempelajari kesenian daerah lain. Teman-teman, cara lain untuk melestarikan kebudayaan bangsa adalah dengan memperkenalkan kepada masyarakat dengan cara mengadakan pertunjukan kesenian. Teman-teman, pernahkah di SD Al Ihsan mengadakan pertunjukan kesenian? Karena sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil, di sekolah banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Untuk itu, kita harus dapat menunjukkan perilaku yang baik ketika berada di sekolah. Misalnya dengan menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap dan perilaku mau menerima perbedaan. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Selain itu, toleransi juga dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan agama, suku, maupun perbedaan kebiasaan teman. Selanjutnya, menolong teman tanpa membedakannya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sedang sakit, maupun meminjamkan buku kepada teman. Perilaku selanjutnya yaitu menumbuhkan semangat persaudaraan. Bertikai hanya akan memperbanyak musuh. Bertikai hanya akan menambah kesulitan. Bertikai juga tidak ada untungnya. Perlakukan teman layaknya saudara dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan. Teman-teman, semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Berikut ini perilaku yang mencerminkan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang pertama, tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun golongan. Kedua, menghargai perbedaan dalam segala hal. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Keanekaragaman terbukti tidak menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan. Berikut ini cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, menghargai adanya perbedaan, tidak mengejek suku ataupun ras yang lain. Ketiga, menghormati orang yang beribadah sesuai dengan keyakinannya.
Yang keempat, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Perbedaan merupakan hal yang biasa yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di masyarakat. Berikut ini contoh perilaku yang dapat kita lakukan untuk menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada di masyarakat. Yang pertama, saling menghargai dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Kedua, berteman dengan orang-orang yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda dengan kita. Ketiga, tidak menganggap suku atau budaya sendiri lebih unggul dari suku maupun budaya suku lain. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Teman-teman, berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar, kita pun juga harus menghargainya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta, benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat. Teman-teman, sebagai generasi penerus bangsa, kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan, mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan. Berikut ini nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kamu terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Teman-teman yang Ustadz banggakan, berdasarkan penjelasan tersebut, cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa pahlawan antara lain, lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, peduli kepada orang lain, mengisi kemerdekaan dengan belajar yang giat dan bekerja dengan sungguh-sungguh, serta mengembangkan perilaku rela berkorban. Teman-teman, salah satu cara pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan mencintai kesenian dan budaya Indonesia. Sekarang, kita akan belajar tentang salah satu kesenian Indonesia, yaitu seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga dengan tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Bentuk seni rupa daerah dapat berupa seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya atau seni kerajinan. Seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Contoh seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali dan seni lukis kaca dari Cirebon. Seni patung daerah.
Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan yang keras yaitu dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh seni patung daerah adalah seni patung dari suku Asmat, Papua. Kemudian seni kriya. Seni kriya adalah salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan benda kerajinan yang bernilai seni dan membutuhkan keahlian tangan yang tinggi untuk membuatnya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan penggunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain kain songket, kain batik, dan kain tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyaman dan seni ukir. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyaman digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Contoh seni ukir yang terkenal adalah seni ukir dari Bali dan seni ukir dari Jepara. Seni ukir dari Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Ukiran Jawa atau Jepara berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan.